Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Dan di video kali ini akan gue bahas itu adalah ini. Gue udah umumin juga di video-video sebelumnya, terutama di book haul. Dan judulnya itu adalah The Demigods Diaries oleh Rick Riordan. The Demigods Diaries oleh Rick Riordan. Nah, ini penampakan cover depannya. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Dan kita bumper dulu sebelum gue bahas buku apanya. Buku apa sih ini, isinya apa gitu. Bumper dulu. Nah, di depan kalian udah lihat sekilas penampakannya. Dan ini juga gue suka banget, desain covernya keren loh. Ada simbol-simbol Dewa Dewi Romawi Yunani gitu, emblem mereka atau crest mereka gitu kayaknya. Terus ini ada jepitan. Ini memang kayak didesain seperti diary gitu sesuai judulnya. Keren sih, gue suka dengan desainnya, simbol-simbolnya, dan ada kayak huruf-huruf Romawi Yunani gitu di situ. Kelihatan nggak sih? Fokusnya malah ke muka gue. Di sini. Ya. Dengan warna merah dan sebagainya. Ini gue suka banget dengan desain covernya. Dan ya, seperti yang gue jelaskan di awal, ini merupakan companion book yang tujuannya itu melengkapi atau sebagai pendukung untuk cerita utama, yaitu buku-bukunya Percy Jackson dan seterusnya. Companion book ini berisikan kayak cerita sampingan, informasi tambahan, dan sebagainya gitulah. Untuk buku-buku ya kayak akan dijelaskan tentang dewa-dewi, ketemu cerita kecil atau cerita pendek, petualangan setiap karakter dan sebagainya. Dan di sini itu ada kurang lebih kayaknya 4 cerita. Gue nggak lupa, gue baca antara 3 atau 4. Dan yang gue ingat itu cerita pertama adalah tentang Luke dan Thalia Grace. Gue lupa nama lengkap Luke apa, tapi gue ingatnya Luke dan Grace. Luke dan Thalia maksudnya. Nah, dua demigods ini mereka berpetualang entah setelah bergabung dengan camp darah campuran atau camp blasteran, atau belum bergabung karena mereka ini berpetualang menyendiri gitu, kayaknya belum bergabung deh dengan perkemahan blasteran. Terus petualangan mereka untuk selamat dari cobaan Dewa Zeus, karena bapaknya Thalia ini kan Dewa Zeus. Dan tiba-tiba suatu hari Thalia ini melihat sebuah kambing peliharaannya Zeus muncul di hadapan mereka, memberikan petunjuk kayak kesini nih, kesini butuh bantuan nih, atau kesini nih kalian punya tugas kesini nih, kayak gitu. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah di mana di dalamnya itu merupakan rumah yang berisi jebakan. Di sana ada demigod tua yang punya kutukan gitu. Dia merupakan anak Apollo yang dulunya melakukan kesalahan dan menerima kutukan. Dia di sana hidup bersama dengan semacam monster yang kebal terhadap berbagai hal, terutama senjata, pedang, tombak, dan sebagainya yang terbuat dari besi material gitu. Mereka terjebak di sana, nggak bisa keluar. Rumah tersebut kayak perangkap kurungan gitu. Setelah masuk nggak bisa keluar lagi gitu. Akhirnya mereka menemukan cara gitulah untuk selamat dari sana, karena mereka punya waktu kurang lebih hingga jam 7 malam setelah matahari terbenam untuk keluar dari rumah sebelum monster-monster tersebut akhirnya menghabisi mereka. Setelah mereka berhasil keluar, mereka ini ada cerita sampingannya, yaitu mereka bertemu dengan Annabeth, pacarnya Percy Jackson. Dan ini cerita kecilnya Annabeth. Annabeth itu saat itu masih berusia 7 tahun. Nah ya gitu, itu cerita pertama. Cerita kedua itu adalah Percy Jackson berpetualang di New York untuk mengambil kembali tongkat Hermes yang dicuri. Nah, tongkat Hermes ini kayak tongkat serbaguna milik dewa, bisa dibilang perdagangan gitu dan sebagainya. Tapi tongkatnya punya kekuatan macam-macam, serbaguna gitulah, serba fungsi. Nah, suatu hari Percy dan Annabeth yang lagi kayak menikmati hidup dengan santai, lagi jalan-jalan di taman, piknik, muncul si Dewa Hermes meminta bantuan dan merusak kesenangan mereka. Mereka diminta untuk mengambil tongkat tersebut sebelum terjadi hal-hal yang tidak inginkan, bahkan takutnya tongkat tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, orang jahat gitu. Entah dewa minor, dewa utama, atau monster dan sebagainya. Jadi mereka berusaha untuk mencegah hal tersebut lah. Mereka berpetualang di New York
Yang mereka cari itu adalah sesosok raksasa yang punya image atau punya rumor karena keterampilan mencurinya yang luar biasa. Nah, itu dia. Cerita kedua. Cerita ketiganya, sebentar gue cek dulu biar gak salah judulnya. Cerita ketiga ini tentang, Leo Valdez dan mencari Buford. Leo Valdez dan mencari Buford ini cerita ketiga di mana si Leo, gue pernah nyebutin Leo di buku Apollo. Gue review di video-video sebelumnya, ntar muncul deh, gue lupa nih muncul di kiri atau di sini ya pokoknya gitu. Ntar muncul kalau kalian pengen tahu Leo Valdez itu siapa. Jadi Leo ini sedang di perkemahan blasteran, di mana dia sedang ditugaskan untuk membangun pesawat atau kapal Argo 2 dalam upaya mencegah ramalan atau perang yang akan terjadi di musim depan. Jadi sekarang saat itu kayaknya sedang musim dingin, musim gugur, gue lupa. Ya pokoknya gitu. Jadi dia dalam bengkel namanya Bunker 9 kalau nggak salah, dan dia di sana sedang merakit sebuah kapal perang gitu untuk menjadi kendaraan para demigod saat melawan Kronos. Jadi kayak pertempuran terakhir di serinya kisahnya Percy Jackson sebagainya gitu. Nah, ini cerita selingannya. Kayak bagaimana sebuah kapal Argo 2 itu dibangun. Nah, Leo Valdez ini yang membangunnya dengan bantuan beberapa rekan-rekannya, dan sesuatu terjadi. Dia kehilangan sebuah komponen penting yang akibatnya itu rangkaian mekanis yang ada di kapal, karena kapal tersebut katanya seperti sistem yang kayak reaktor nuklir. Kalau komponen tersebut hilang, maka bisa-bisa reaktornya itu panas meledak gitu. Jadi bisa membahayakan hutan di sekitar, bahkan camp darah campuran, camp blasteran. Nah, makanya dia minta teman-temannya untuk mencari sebuah meja yang bernama Buford. Makanya judulnya Leo Valdez dan misi mencari Buford. Buford ini sebuah meja ajaib yang bisa berjalan gitu kakinya. Meja kaki 3, bisa gerak kemana-kemari. Mejanya ngambek karena si Leo Valdez ini mengelap permukaan mejanya itu dengan kayak cairan pembersih kaca gitu, yang kayak sling, merek ya pokoknya gitu. Harusnya kan ada kayak cairan pembersih kayu gitu yang nikmat untuk kayu yang bisa bergerak. Pokoknya lucu lah kalau kalian bayanginnya. Nah, itu adalah kisah ketiga. Terus kisah keempat itu adalah kisah yang ditulis oleh anaknya Rick Riordan. Jadi gue baru tahu nih, ternyata anak Rick Riordan menulis juga. Anak Rick Riordan itu bernama Haley Riordan. Dia menulis sebuah cerita setelah peperangan antara Kronos oleh demigod. Nah, di sini yang diceritakan itu adalah dari sudut pandang demigod yang kalah yang berpihak ke Kronos. Karakter utama di sini bernama gue lupa. Gue lupa sih, namanya susah. Alabama. Nama karakter demigodnya itu Alabaster, merupakan anak Dewi Hecate. Dan dia di sini selamat setelah pertempuran antara Kronos dan demigod, tapi dia berpihak ke Kronos gitu. Nah, diceritakan di sini kalau dia sedang diburu oleh kakak-kakaknya, terutama kakaknya yang bernama gue lupa lagi lah. Pokoknya kakaknya ini kayak percampuran dewa dan monster gitu. Dan kakaknya punya kemampuan yang cukup kuat, bisa menciptakan kabut gitu, kabut ilusi yang berfungsi di kalangan demigod, dewa-dewi Yunani gitu. Jadi kabut ini berfungsi sebagai kamuflase. Misalnya, ada demigod nih bertarung melawan monster pakai pedang dan sebagainya. Tapi kalau di mata manusia fana, kita melihatnya itu kayak seorang bocah kayak lagi main pedang-pedangan dengan benda mati gitu loh. Nah, kayak ilusi gitu biar manusia fana tidak terganggu. Nah, dia ini salah satu demigod yang bisa mengendalikan kabut gitu. Dan kakaknya juga, dan mereka ini kayak merebutkan posisi pemimpin di kelompoknya tersebut. Setelah mereka kan selamat, sebagian ada beberapa yang selamat, dan dia masih menjabat sebagai pemimpin. Ada konspirasi di mana Dewi Bumi Gaia akan membuat sebuah rencana konspirasi lagi untuk menyerang Olympus gitu.
dan si kakaknya ini berpihak ke Gaia, sementara si Alabaster ini dia kayak udah tobat. Nah, makanya mereka ini kayak si kakaknya ini memburu si Alabaster untuk kayak mengambil posisinya agar bisa memimpin teman-teman rekan-rekannya yang percaya ke dia. Gue agak bingung sih gimana. Mungkin dia bisa mempersuasi bawahannya atau teman-temannya Alabaster mungkin. Nah, gitu mungkin tujuannya, hingga dia punya pasukan untuk Gaia gitu. Dan ini mereka kayak bertarung, gitulah, konflik saudara gitu, kayak pertempuran sipil gitu, kakak dan adik. Ya itu sih. Di sana juga dijelaskan tentang kayak sistem mekanis fungsi kabut seperti apa. Terus ada juga asal-usul kenapa bisa monster-monster mengindrai atau mendeteksi bahwa oh ini anak demigod nih, gue harus bunuh nih. Itu monster-monster bisa tahu itu karena ada sebuah kutukan yang diciptakan oleh kakaknya Alabaster yang membuat setiap monster itu sekarang mempunyai kemampuan mendeteksi demigod. Jadinya ini yang menjadi ulah dari segala ulah untuk penderitaannya demigod, hingga harus berlari-larian survive dari serangan monster setiap kali ya bertemu monster gitu, karena monster pasti tahu ini demigod nih, mangsa. Ya gitu, itu adalah buku ini. Gue suka karena pertama ada cerita-cerita persiapan ketika mereka melawan Kronos, itu nggak diceritakan di cerita utama. Ada cerita setelah kejadian pertempuran Kronos, dan bahkan ceritanya ini dari sisi pihak yang kalah, yang memihak Kronos. Dan ternyata kayak kita sadar, wah ternyata sebagian yang memihak Kronos itu bukan orang-orang jahat, cuma mereka kayak salah pemahaman, salah memilih pilihan dan sebagainya. Terus ada cerita juga sampingan-sampingan yang setelah Kronos atau sebelum Kronos kayaknya. Nah, kayak gitu itu seru sih. Jadi ini kayak companion book yang berisikan picture. Terus di sini juga ada kuis deh. Nih. Kuis gitu, kita disuruh menebak ramalan dan menebak teka-teki gitulah. Teka-teki huruf. Sama seperti di buku companion book sebelumnya yang gue review. Ada kayak kuis-kuis kecil-kecilan gitu untuk ngetes pengetahuan pembaca tentang dunianya Percy Jackson, mitologi Yunani, Romawi, dan sebagainya gitu. So, I love this book. Gue suka desain covernya. Keren loh. Untuk gue ini keren. Dibanding dengan yang versi-versi kayak gini nih. Gue pernah tunjukin juga. Ini kayak gini. Ini sebenarnya terlalu simple menurut gue. Tapi kalau yang ini keren nih. Penampilan kayak benar-benar kayak diary. Ya gitu sih. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.